Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Ta'adini, pengasuh pondok pesantren Zain Hasan Genggong, Kiai Hasan Tawakil Allah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zain Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Ibu Kustiana Arisanti selaku dosen pada Makul Materi PAI di MTS atau MA. Di sini saya Mela Agustin dari kelas PAI 4C akan mempresentasikan Hanifida yang membahas tentang metode pembelajaran inovatif. Yang mana metode pembelajaran inovatif adalah pendekatan yang menggunakan cara-cara baru yang kreatif dan juga mengedepankan pemikiran kritis, keterlibatan aktif, dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara mandiri, kreatif, dan inovatif sehingga mereka dapat menghasilkan ide-ide baru, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Teori-teori belajar. A. Belajar menurut proses informasi adalah proses pengolahan informasi sejak diterima oleh indera, mata, telinga, tangan, hidung, dan lain-lain hingga tersimpan dalam memori dalam jangka panjang pembelajar. Untuk mencapai hasil belajar yang makna, perlu pemaksimalan pemrosesan informasi. Yang B, belajar menurut teori belajar kognitif adalah proses dikaitkan informasi baru dalam struktur kognitif pembelajar. Terjadi penghalusan atau perubahan skema yang telah ada dan terjadi ekuilibrasi untuk mencapai hasil belajar yang bermakna. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk terjadinya proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu belajar menurut pandangan konstruktivitas adalah pembangunan pengetahuan sendiri oleh subjek yang belajar. Untuk mencapai hasil belajar yang bermakna, perlu dilakukan upaya-upaya agar pembelajar dapat membangun pengetahuannya sendiri. Yang keempat, yang terakhir yaitu belajar menurut revolusi cara belajar adalah pelibatan seluruh aktivitas fisik dan juga mental. Dengan kata lain, belajar adalah aktivitas yang melibatkan seluruh kemampuan pembelajar. Untuk mencapai hasil belajar yang bermakna, pembelajar perlu memfasilitasi pembelajar dengan aktivitas yang melibatkan seluruh indera fisik dan mental. Pembahasan yang kedua yaitu hakikat sains belajar dan pembelajaran sains. Sains adalah yang pertama, menginput, proses, dan output. Artinya, sains adalah proses ilmiah untuk memperoleh informasi ilmiah. Informasi yang diperoleh kemudian diproses untuk membangun makna, dan hasil dari proses pemaknaan adalah makna yang terbangun berdasarkan proses pemaknaan. Proses perolehan sains untuk membangun produk melibatkan seseorang untuk berinteraksi sosial, bersikap terhadap informasi yang diperoleh, dan bersikap terhadap proses yang dilakukan, sehingga pada proses pembangunan produk dibutuhkan dan terbangun sikap sosial kesadaran. Terus, belajar sains adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk membangun pengetahuan. Kegiatan yang dilakukan secara aktif melibatkan secara optimal seluruh indera fisik dan juga mental berdasarkan pendapatan para ahli hakikat. Belajar sains itu disimpulkan bahwa belajar sains adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk membangun pengetahuan. Kegiatan ini dilakukan secara aktif, melibatkan secara optimal seluruh indera fisik dan juga mental. Pembelajaran sains adalah pemfasilitasan kepada pembelajar agar terjadi proses belajar, agar mana pembelajaran dapat memfasilitasi terjadinya belajar. Maka
Pembelajaran sebaiknya melibatkan pembelajar untuk belajar melalui penemuan. Berdasarkan pandangan para ahli tentang pembelajaran itu disimpulkan bahwa pembelajaran sains adalah pemfasilitasan kepada pembelajar agar terjadi proses belajar. Agar pembelajaran sains itu dapat memfasilitasi terjadinya belajar sains, maka pembelajar sebaiknya melibatkan pembelajar untuk belajar melalui penemuan. Pembelajaran indirect dan direct. Pembelajaran indirect dan direct. Pembelajaran deduktif dan deduktif. Yang mana pendekatan laboratorium serta berpikir divergen dan juga konvergen. Pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan tentang strategi pembelajaran sains, yang mana pembelajaran discovery adalah pembelajaran yang menekankan pembangunan pengetahuan melalui penemuan yang dilakukan melalui kegiatan ilmiah. Pembelajaran discovery merupakan salah satu pembelajaran yang mana berpusat pada pembelajar. Pembelajaran discovery memiliki berbagai keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan pembelajaran discovery ialah yang pertama, A. Pengetahuan yang dibangun pembelajar dengan strategi discovery terbimbing, yang mana punya efek transfer yang lebih baik dibandingkan pengetahuan yang dibangun dengan cara transfer informasi, yang mana artinya itu pengetahuan yang dijadikan milik kognitif seseorang lebih mudah diterapkan dalam situasi baru. B. Pembelajaran discovery dapat meningkatkan penalaran dan juga kemampuan untuk berpikir secara bebas dan juga melatih keterampilan kognitif kita. Seluruh kemampuan ini berperan dalam proses belajar. Yang C. Pembelajaran discovery dapat meningkatkan keingintahuan pembelajar. Keingintahuan itu sangat dibutuhkan dalam belajar. Yang D. Pembelajaran discovery motivasi pembelajaran untuk bekerja terus sampai menemukan jawaban. Motivasi itu sangat berperan dalam proses dan perolehan belajar. Yang E. Pembelajaran discovery menghindarkan pembelajar dari cara-cara belajar dengan menghafal. Belajar dengan cara menghafal tidak membangun dan tidak meningkatkan kemampuan berpikir pembelajar. Sedangkan kemampuan berpikir sangat berperan untuk keberhasilan seseorang dalam belajar. Kelemahan pembelajaran discovery ini ialah pembelajaran discovery tidak selalu dapat mengarahkan proses belajar pembelajar, yang mana umumnya pembelajar masih kesulitan untuk memilih data, memaknai data yang mereka peroleh dari kegiatan pengumpulan data, dan menghubungkan hasil observasi dengan skema yang ada dalam struktur kognitif pembelajar. Pembelajaran discovery ini dibedakan atas discovery terbimbing, modified discovery, dan free atau open discovery. Perbedaan antara ketiga pembelajaran discovery itu terletak pada peran pembelajar dan pembelajar. Di pembelajaran discovery, istilah guided digunakan jika pembelajar dalam proses pembelajaran memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pembelajar. Bimbingan dan petunjuk diberikan sejak kegiatan pembelajaran masalah sampai penyimpulan. Artinya bimbingan diberikan sejak tahap awal hingga akhir pembelajaran. Dengan demikian pembelajaran discovery itu terbimbing. Dengan pembelajaran discovery terbimbing adalah pembelajaran yang menekankan pembangunan pengetahuan melalui penemuan, yang mana penemuan dilakukan melalui kegiatan ilmiah dengan adanya bimbingan dari pembelajar. Kegiatan dalam pembelajaran discovery ialah 1. Penyajian masalah kepada pembelajar. 2. Pembimbingan perumusan hipotesis.
Yang ketiga, pembimbingan pengumpulan data. Yang keempat, pembimbingan penganalisisan dan penginterpretasian data. Yang kelima, pembimbingan pembuatan kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.